Xiao telah menjadi murid Ji Daolin. Dojo Makhluk Tertinggi adalah nama sektenya. Dojo Makhluk Tertinggi adalah sebuah eksistensi yang besar, dulunya itu bisa mengabaikan 3.000 provinsi. Namun Dojo Makhluk Tertinggi kemudian dihancurkan oleh musuh besarnya dan hanya menyisakan Ji Daolin. Ji Daolin lalu bertujuan untuk membangkitkan sektenya. Ia mencuri banyak harta berharga dan teknik dari sekte lain kemudian mencoba menggabungkannya. Gabungan dari berbagai keterampilan itu dinamai Ji Daolin 8 Langit ke-9. Kultivasi Ji Daolin sendiri tidaklah lemah, ia pernah berhadapan dengan banyak master sekte, bahkan orang-orang dari Istana Abadi tidak dapat menangkapnya. Untuk Akademi Tianxian sendiri, Ji Daolin memiliki beberapa kewenangan, meskipun Xiao murid Dojo Makhluk Tertinggi, dengan pengaruh Ji Daolin Xiao bisa datang ke Akademi Tianxian dan memasuki kolam teratai surgawi. Tapi tak cuma itu, Ji Daolin juga menjadi pelindung Xiao. Xiao bebas bertindak apa saja di Akademi Tianxian. Namun latihan yang diberikan Ji Daolin kepada Xiao juga tidak enteng. Xiao disuruh berlari sambil mengangkat gunung 3 hari 3 malam tanpa istirahat. Untuk mempelajari keterampilan yang diwariskan, tubuh dan kekuatan magis Xiao harus benar-benar kokoh. Inilah latihan pahit yang harus Xiao jalani. Di masa latihan Xiao yang ekstrim tersebut, murid-murid Akademi Tianxian melewati gerbang Dojo Makhluk Tertinggi. Mereka datang untuk mengejek Xiao dan sektenya. Xiao tidak terima dengan perkataan murid-murid itu, meskipun Dojo Makhluk Tertinggi benar-benar busuk, itu masihlah sektenya sendiri. Ada kebiasaan dari berbagai murid-murid sekte lain karena buruknya pandangan publik terhadap Dojo Makhluk Tertinggi. Murid-murid dari sekte lain selalu mengganggu murid dari Dojo Makhluk Tertinggi. Itu dilakukan supaya murid yang ikut Dojo Makhluk Tertinggi keluar, sehingga Dojo Makhluk Tertinggi tidak meninggalkan penerus. Pernah ada beberapa murid sebelum Xiao, mereka selalu diganggu hingga meninggalkan sekte. Kali ini Xiao yang menjadi incaran. Namun menjadikan Xiao lawan adalah kesalahan besar. Murid-murid itu dipukuli oleh Xiao tidak peduli dari mana ia berasal. Hanya satu orang yang tidak dihajar Xiao. Itu adalah seorang gadis bernama Ji Xiaro. Gadis ini berasal dari ras yang sama dengan Dewa Wilol. Setelah kejadian itu, Ji Daolin memberikan token yang bisa membuat Xiao memasuki Akademi Tianxian. Sebelum sampai di Akademi Tianxian, Xiao membuat kehebohan dulu. Di tengah keramaian, Xiao membuka jasa untuk memukuli murid Akademi Tianxian. Dengan bayaran sebuah obat berharga atau teknik kultivasi, Xiao akan memukuli orang itu. Cukup banyak yang memakai jasa Xiao, ini membuat Akademi Tianxian dilanda kekacauan. Setelah menyelidiki kekacauan, beberapa jenius menyadari kalau Xiao adalah murid Dojo Makhluk Tertinggi. Mereka ingin melawan Xiao untuk menghilangkan penerus sekte tidak tahu malu ini. Dikala mereka mencari Xiao, Xiao malah datang sendiri ke Akademi Tianxian. Dengan token yang diberikan Ji Daolin, Xiao bisa melewati beberapa penjagaan. Xiao akhirnya sampai di tujuannya, kolam teratai surgawi. Hanya namanya saja teratai surgawi, tempat ini lebih terlihat seperti sebuah danau. Ketika Xiao datang ke tempat ini, Xiao melihat seorang wanita yang sedang mandi. Orang ini tidak lain adalah Qingyi. Xiao tidak bisa menyapanya saat ini. Tujuan Xiao adalah berendam di kolam teratai surgawi. Xiao secara diam-diam bergabung ke dalam kolam. Nah, di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.